Kegiatan ini adalah pengabdian masyarakat dari Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama dosen dan mahasiswa, yang bermaksud untuk memberikan bantuan kepada usaha kecil di bidang wasta tradisional, batik, dan tenun ikat untuk mendapatkan pendampingan pengelolaan pendaftaran hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Kegiatan ini kita laksanakan di 2 daerah pada tahun 2021, yaitu di daerah Banyumas, Jawa Tengah, dan di daerah Bali, Kabupaten Karangasem di Desa Tenganan. Dari 2 daerah ini, tahun ini kita memberikan 10 hibah bantuan pendaftaran haki berupa pendaftaran merek bagi usaha kecil menengah di Kabupaten Banyumas untuk batik Banyumas, dan di Desa Tenganan untuk tenun geringsing. Kami memilih daerah Banyumas karena memang berdasarkan studi literatur yang kita lakukan, batik Banyumas merupakan salah satu daerah batik yang sudah cukup lama tradisinya dan perkembangannya, ya, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Kedua, batik Banyumas juga dikenal beberapa motif batik Banyumas, ya, seperti ayam puger, ya, pring sedapur, itu juga motif-motif yang sudah cukup lama dan diketahui memang khas dari daerah Banyumas. Nama saya Slamet Hadi Prianto, perusahaan batik Banyumas, Batik Hadi Prianto. Saya asli Banyumas, saya bikin batik produk Banyumasan. Batik Banyumasan itu mempunyai ciri khas sendiri. Ciri khasnya terutama dengan warna-warna gelap dengan dominan yang backgroundnya warna kuning muda, kuning krem. Itu umumnya batik Banyumas itu terdiri atas 2 warna aja. Warna coklat yang istilahnya sogan, dan warna hitam yang istilahnya wedelan. Contohnya jai lumbu, jai serimpang, lumbon, ganda subrata, contohnya ayam puger, itu punya ciri khas sendiri meskipun hampir sama dengan yang ada di Solo maupun di Jogja. Itu sama dari ciri corak, warna, dan logatnya itu mempunyai ciri khas Banyumas sendiri yang berbeda dengan batik-batik yang lain. Kalau kita bicara logat, kita nggak bisa ngelihat bicara langsung, ya, cuma kita bisa ngelihat dari posisi batik yang sudah jadi dengan membedain antara batik Jogja, batik Solo, batik Banyumas, batik Cirebon, dan batik yang lainnya. Logat Banyumas yang jelas pasti coklat Banyumas itu tegas dan gambarnya tanggung, nggak lembut banget, ya, tegas, tanggung, dan itu istilahnya kalau istilah Banyumas ceplakannya lah. Nah, sekarang ada perkembangan dengan motif warna-warni arah ke pesisiran, sementara batik Banyumas itu kan aslinya pedalaman. Makanya batik Banyumas aslinya ciri khas pedalaman kan batiknya dominan gelap. Sementara orang-orang sekarang, orang-orang modern, mereka mencari ciri khas batik adalah yang cerah. Makanya itu pun akhirnya kita mengikuti perkembangannya sehingga batik Banyumas itu pun ada yang cerah-cerah, cuma ciri khasnya tetap motif-motif Banyumas sendiri. Harapan kedepannya untuk batik Banyumas sendiri mengikuti tren-tren batik yang lain, terutama batik Jogja dan Solo. Kalau kita sudah bicara ngomong batik Solo, batik Jogja, itu kan orang sudah punya pandangan ciri khas sendiri tentang batik Solo dan Jogja. Begitu juga harapan aku batik Banyumas itu, dengan kita bicara batik Banyumas itu mereka sudah bisa membayangkan ciri khas batik Banyumas itu begitu gitu. Meskipun harus mengikuti perkembangan zaman, cuma tidak terlalu jauh lepas dari pakem batik Banyumas sendiri. Batik Banyumas sendiri yang kita bicarain tadi, yang aslinya warna sogan-sogan dan warna-warna aslinya, itu kita tidak terlepas dari itu meskipun kita tetap harus mengikuti perkembangan zamannya modern sekarang, yang model sekarang. Gitu, harapannya aku dari pembatik yang lain pun begitu. Perkenalkan, saya Endang Puji Untari, Jabatan Kabid Perindustrian Dinperindak Kabupaten Banyumas. Kami berterima kasih sekali kepada Universitas Indonesia, terutama Fakultas Hukum, yang telah mendampingi kami, membimbing kami, dan memfasilitasi kami terhadap hakinya, terutama terhadap mereknya yang difasilitasi, dibimbing hingga didaftarkan dan mendapatkan hak merek untuk IKM Batik di Kabupaten Banyumas. Ini sangat membantu, sangat menunjang untuk berkembangnya batik di Kabupaten Banyumas.
Kami memang menangani beberapa perajin batik yang ada di Kabupaten Banyumas, sejumlah 62 perajin batik. 62 perajin batik itu yang ada yang sudah maju, sudah berkembang, ya ada beberapa, kemudian ada juga yang sedang berkembang dan masih banyak lagi yang perlu perhatian. Kami sekarang sedang membimbing bagi pembatik atau perajin batik yang baru berkembang atau sedang berkembang dan kemarin sempat musibah atau menghadapi pandemi yang mana pandemi tersebut benar-benar sangat menghambat atau berhenti sejenak. Banyak pengrajin batik yang tutup atau berhenti, tidak operasional karena kesulitan di dalam pengembangannya, di dalam promosinya. Tapi alhamdulillah sekarang pengrajin batiknya sudah mulai bangkit lagi. Kami tetap mengembangkannya melalui online. Hanya kalau melalui online memang kurang puas, bagi konsumen kurang puas karena tidak langsung bisa melihat fisiknya. Karena terutama masalah kain itu harus dilihat fisiknya. Mungkin di dalam online motifnya bisa menunjang bagus, terus kelihatannya bagus, tapi konsumen lebih puas kalau langsung offline, langsung melihat fisiknya. Kami berharap dengan adanya pandemi ini segera berlalu dan batik akan bangkit lagi. Meskipun kendala yang kami hadapi ada, namun kami tetap berusaha untuk membesarkan batik di Kabupaten Banyumas. Batik Banyumas saat ini sedang mengalami penurunan karena banyak sekali usaha-usaha kecil menengah yang bergerak di bidang batik Banyumas yang tidak berlangsung lagi usahanya ya, karena mungkin sedikitnya peminat, mungkin juga karena kurang dikenal ya di kota-kota besar sekarang tentang batik Banyumas dan narasi batik Banyumas termasuk minim ya. Nah, di sini yang kita harapkan dengan kita memberikan bantuan perhatian terhadap batik Banyumas, kegiatan membatik di Banyumas bisa lebih bergairah lagi dan usaha-usaha kecil yang bertahan sampai saat ini di Banyumas bisa mendapatkan dukungan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi usaha batiknya. Begitu juga di daerah Desa Tenganan, Karangasem, Bali. Di sana ada tradisi pembuatan tenun geringsing yang sampai saat ini tenun geringsing ini masih digunakan oleh masyarakat Bali untuk upacara-upacara keagamaan. Begitu juga di Desa Tenganan sebagai salah satu desa yang memiliki warisan kebudayaan berupa tradisi Bali asli, Bali Age. Tenun geringsing ini masih diproduksi oleh penenun-penenun yang memang secara turun-temurun mewarisi teknik tenun ikat yang khas ya, berupa tenun double ikat. Tenun double ikat ini, teknik double ikat ini di Indonesia hanya tersisa satu ya, berarti di Desa Tenganan ya. Nah, di sana juga kita lihat ada usaha kecil yang memproduksi dan menjual tenun geringsing, memiliki toko, memiliki kegiatan usaha berupa pemasaran tenun geringsing yang kami lihat memang perlu didukung juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektualnya. Saya adalah Iwayan Yase, Ketua IMPG Tenun Geringsing Bali. Kain geringsing ini adalah salah satu kain yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan yang memiliki kekhususan. Kain geringsing ini dibuat dengan sistem ikat ganda. Ikat ganda artinya adalah pakan dengan dihi itu warnanya sama, ketemu dalam membuat sebuah desain seperti itu. Sedangkan kita mewarna masih berupa benang. Artinya desainer itu harus memperhitungkan secara matematis bagaimana nanti ketika ditenun pakan dengan dihinya itu bisa ketemu satu warna membuat satu desain. Nah, itu kekhususan dari kain geringsing. Nah, selanjutnya yang kedua
adalah dari pewarnaan. Kain geringsing ini memiliki kekhususan yaitu menggunakan warna-warna alam. Itu merahnya dari kulit kayu sunti ditambah kulit kayu kepundung. Kemudian hitam itu campuran antara kayu sunti dengan indigo. Warna-warna ini menyimbolkan Trimurti, yaitu merah, putih, dan hitam. Itu simbol dari Brahma, Wisnu, Siwa. Dari desain kain geringsing dasarnya adalah tapak dare. Tapak dare artinya adalah sistem keseimbangan. Dengan kekhususan sistem pembuatan, sistem warna, dan simbolisasi, maka pihak pemerintah merasa perlu untuk menjaga kain geringsing dapat indikasi geografis atau IG. Desa Adat Tenganan Pegeringsingan dengan mudah mengurus IG karena keikutsertaan pemerintah membantu IG tersebut. Dari segi manfaat, sudah jelas sangat bermanfaat bagi kami. Yang pertama, manfaat hukum. Maka produksi kami mendapat perlindungan secara hukum. Dari sisi ekonomi, itu secara tidak langsung memberikan harga diri kepada produksi kami, memberikan rasa kepercayaan kepada produksi kami, sehingga dengan adanya rasa kepercayaan tersebut, masyarakat peminat itu menjadi lebih banyak. Kami dapat menjual kain geringsing itu lebih dari biasanya, sehingga secara tidak langsung mengangkat derajat ekonomi masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan. Kami harap ke depan dengan memberikan pendampingan ini, diharapkan usaha kecil yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran wasta tradisional bisa memiliki aset hak kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum sehingga dapat menopang dan mendukung perkembangan usahanya. Terima kasih atas segala dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.